Apa kabar para trader sekalian yang sangat saya hormati dan sangat saya kagumi dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan Rambo Efek. Saat ini tanpa berlama-lama saya ingin men-sharingkan salah satu indikator yang sering saya gunakan untuk menentukan tren. Ya, mungkin Anda semua sudah pernah mendengar dari sosial media dan dari beberapa sharing trader, tren adalah salah satu teman yang harus kita dampingi, yang harus kita bawa untuk membuka posisi ketika kita trading. Namun, sering kita melihat kenyataannya kita kebingungan untuk menentukan tren apabila kita hanya menggunakan candlestick seperti ini ya. Mungkin kalau untuk lihat dari jangka panjangnya, memang di sini kita melihat trennya jelas, trennya adalah turun. Tapi bagaimana kalau kita ingin membuka posisi untuk mengambil scalping? Nah, tentu kita harus melihat dengan time frame yang lebih kecil. Nah, saya akan sharing ya, berbagi sedikit pengalaman untuk sama-sama kita melihat dalam jangka pendek ya, apa yang harus kita lakukan untuk open posisi 15-30 menit ke depan. Ya, kenapa saya membuat blog ini? Karena memang menentukan tren untuk 15-30 menit ke depan seringkali tidak semudah ketika kita menentukan tren untuk jangka panjang. Karena kalau untuk tren jangka panjang kita menggunakan money management yang baik, pasti dengan sangat mudah kita bisa mengambil garis kesimpulan bahwa ini adalah tren turun. Oke, kita sama-sama menyimak apa yang sedang sering saya gunakan, yaitu indikator CCI ya. Kita akan tanpa berlama-lama kita akan memasukkan indikator CCI ke dalam platform MetaTrader 4 kita. Nah, seperti ini ya. Sudah terlihat garis CCI-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengubah garis candlestick. Ya, ini adalah candlestick ya. Kita akan rubah menjadi line chart ya. Dari sini kita akan rubah menjadi line chart. Nah, ini kita rubah, kita masuk kembali ke sini. Nah, dengan demikian garis ini akan berubah seperti ini. Tujuannya apa? Kita akan menentukan, kita akan mencari, kita akan ganti posisi dulu menjadi seperti ini. Kita bikin landscape terlebih dahulu. Nah, kita akan mencari untuk menentukan tren turun ya. Kita melihat di sini ada dua garis puncak yang semakin rendah ya. Puncak ini membentuk puncak lagi yang semakin rendah, kemudian dia turun. Nah, untuk itu kita harus menunggu pola-pola seperti ini terlebih dahulu sebelum kita buka posisi. Kalau tidak ada pola, tidak ada garis yang bisa kita tarik, sebaiknya kita menunggu terlebih dahulu. Nah, ini ada dua garis tren turun karena dia membentuk lower semakin rendah ya. Dia turun ke bawah, kemudian naik ke atas, kemudian turun lagi. Nah, ini bisa kita ambil untuk kita tarik garis turun ke bawah. Namun di sini kita juga kenapa kita bisa berasumsi ini adalah garis yang kita bisa tarik sebagai garis tren turun? Kalau garis tren turun itu kita asumsikan kalau kita memang menariknya, ini adalah kita menciptakan suatu garis resisten. Jadi tahanan atas di mana harga tidak bisa naik ke atas karena ada garis turun. Nah, ini harga semakin turun. Ini juga semakin turun. Kita akan tarik garis.
Kemudian kita akan masuk ke time frame yang lebih besar, time frame M15. Nah, ini adalah time frame M5 ya. Kita ganti warna dulu, warna merah. Warna merah ya, biar bisa kita, ini pixelnya kita kasih 2 ya. Untuk menggunakannya adalah time frame M5. Kemudian kita lihat juga di sini ada 2 garis puncak-puncaknya, puncak yang semakin rendah, ini semakin tinggi. Nah, ini juga kita bisa tarik garis puncak-puncak ya. Kita tarik garis ini dulu. Kita kasih warna biru ya. Ini time frame yang lebih besar. Kita cukup mencari 2 garis yang mempunyai ciri membentuk tren ya, mempunyai ciri membentuk tren. Oke, nah, harga sudah mulai bergerak turun kembali ya. Nah, ini garis tidak berhasil meneruskan tren. Nah, sehingga dia bisa dikatakan masuk ke dalam garis yang tadi di sini adalah garis support, kembali menjadi garis resisten ya. Kita lihat ada keterangan ya, jelas sekali dia membentuk menerobos garis resisten. Garis support yang tadi menjadi garis support kembali menjadi resisten, menjadi tahanan atas. Kemudian kita menemukan 2 garis yang tadinya ini adalah garis resisten, kemudian yang ini adalah tadi sudah membentuk jadi garis support, kemudian menjadi garis resisten. Kemudian di sini kita lihat CCI-nya sudah dalam keadaan jenuh, ya, sudah di atas. Dengan kata lain, begitu dia menerobos harga dari menerobos kembali turun melewati garis support, di sini kita bisa ambil sell. Ya, kira-kira seperti itu analisa yang sering saya lakukan untuk open posisi. Ya, mungkin bisa saja harga kembali naik ke atas seperti ke sini. Dengan demikian di sini kita harus siap-siap untuk antisipasi cut loss ya. Karena dia kembali menerobos garis resisten ini. Dia menerobos garis resisten ini dan dia juga menerobos garis resisten ini. Jadi dia mengubah jadi garis resisten menjadi garis support. Ini menjadi garis support apabila dia naik ke atas ini. Apabila dia naik ke atas ini, dia juga menjadi garis support. Ya, antisipasinya kita cut loss di sini. Sementara di sini kita masih melihat ada kemungkinan dia akan turun harga. Ya. Namun market kita tidak bisa menebak 100%, kita hanya bisa menerapkan kaidah-kaidah berdasarkan garis-garis yang kita tarik dengan bantuan CCI ini. Ya, kira-kira demikian sharing dari saya. Terima kasih. Bagi yang ingin mencoba, tetap gunakan money management yang baik supaya apabila salah arah kita masih bisa mengejar kerugian dengan membuka posisi baru. Ya, terima kasih. Salam sekali lagi dari ramboefek.com. Terima kasih.